Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Gusmida, bisa dipanggil Nike, NPM 18060059. Saya kuliah di STK PGRI Sumbar, jurusan BK 2018C. Di sini saya akan menampilkan video konseling perorangan melalui video call. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Betty yang mau konseling sama Ibu Bu. Oh iya, waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama Ibu Niki Gusmida, bisa dipanggil Nike. Apa kabar Betty hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Apa saja kegiatan Betty pada hari ini? Hari ini saya membantu orang tua dan mengerjakan tugas kuliah Bu. Oh begitu. Sebelumnya, apakah Betty pernah melakukan proses konseling? Pernah Bu. Apa yang Betty pahami tentang konseling? Konseling itu adalah pertemuan antara konselor dengan klien di mana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada klien Bu. Bagus. Itu yang Betty pahami sudah bagus. Dan Ibu akan memperjelas apa itu proses konseling. Konseling yaitu proses di mana tatap muka antara klien dan konselor yang bertujuan untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh klien, di mana dalam konseling tersebut adanya pembatasan waktu, pembatasan masalah, pembatasan peran. Nah, dalam proses konseling, Ibu berharap Betty bisa berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses konseling tersebut dan bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Bagaimana Betty? Apakah Betty paham? Saya paham Bu. Baiklah, sekarang hal apakah yang meresahkan Betty? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah saya. Cuman saya takut nanti kalau cerita saya ini terbeber ke semua orang Bu. Oh begitu. Jadi begini. Dalam proses konseling, kita memakai azas kerahasiaan, di mana segala data, keterangan yang Ibu terima dari Betty tidak akan Ibu beberkan ke siapapun. Namun, untuk efisien proses konseling kita pada hari ini, sebaiknya kita kesepakatan waktu. Dalam waktu 45 menit, apakah Betty menyetujuinya? Saya setuju Bu, saya rasa cukup. Baiklah. Sekarang hal apakah yang meresahkan Betty pada saat sekarang ini? Begini Bu, saya sedang merasa terbebani oleh tugas-tugas kuliah saya, dan saya sekarang juga sedang melaksanakan semester pendek Bu untuk memperbaiki nilai-nilai saya yang jelek. Oh iya, terus? Saya merasa bingung Bu, dan saya bosan harus kayak gini terus. Jadi berapa mata kuliah yang harus Betty perbaiki nilainya? 12 Bu. Jadi begitu. Ibu pengen mengetahui bagaimana cara belajar Betty pada semester kemarin. Bisakah Betty menceritakannya kepada Ibu? Bisa Bu, sebenarnya semester kemarin saya memang agak lalai Bu, sebab ketika ada tugas saya tidak langsung mengerjakannya, dan kadang-kadang saya juga pergi main-main sama teman-teman saya Bu. Saat sudah deadline baru saya mengerjakannya, tapi terkadang tidak sempat mengerjakannya Bu, jadi tugas saya jadi terbengkalai Bu. Jadi intensitas belajar Betty menurun karena Betty menunda-nunda pekerjaan kuliah dan Betty sering membuang-buang waktu bermain dengan teman Betty. Iya Bu. Lalu, pernahkah Betty berpikir jika Betty bersikap seperti itu, Betty bisa membuat nilai Betty turun dan Betty harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, saya rasa karena saya seperti itu makanya saya harus mendapatkan nilai yang rendah Bu. Saya merasakan bagaimana perasaan Betty pada saat sekarang ini. Iya Bu, saya merasa terus dihadapkan dengan rasa menyesal Bu terhadap apa yang saya lakukan. Begini Bu, sekarang saya sadar kalau saya telah menyia-nyiakan waktu saya Bu, karena saya melihat
sekarang ini saya sudah terlalu merepotkan kedua orang tua saya, Bu. Kemudian saya sudah banyak menghabiskan waktu, menghabiskan uang, dan saya membuat kecewa mereka, Bu. Mungkin ada baiknya saya berhenti saja kuliah, Bu. Sekarang kamu sudah semester 7. Tahun demi tahun sudah kamu lalui, dari seleksi hingga kamu menjadi mahasiswa. Sekarang sebentar lagi kamu sudah hampir memiliki toga. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk lulus dengan lulusan sarjana. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Nah, di sini untuk pembicaraan kita lebih jelasnya, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, kamu dihadapkan oleh situasi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan pada masa lalumu. Yang kedua, kamu merasa tidak sanggup lagi untuk menjalankan masalahmu dan tidak sanggup lagi untuk menghadapi kuliah, dan kamu merasa ingin berhenti mengikuti perkuliahan, tetapi kamu mempunyai impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Iya, Bu, tapi saya bingung saya harus bagaimana, Bu. Jadi begini, silahkan kamu utarakan semua perasaanmu, hal-hal permasalahan yang kamu hadapi, dengan catatan kamu menambah di belakangnya, saya bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Misalkan, Ibu bertanggung jawab atas kesalahan yang Ibu perbuat. Bagaimana? Apakah kamu bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan tersebut. Kemudian saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai yang rendah tersebut. Dan waktu belajar saya kurang dan saya bertanggung jawab atas intensitas waktu yang kurang tersebut. Bagus. Apakah hanya itu perasaan yang ingin Ananda sampaikan? Iya, Bu, hanya itu. Baik, kalau begitu, apakah solusi yang tepat untuk kedepannya agar nilai Ananda tidak menurun dan Ananda tidak terbebani oleh semester pendek? Iya, Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri dulu, Bu. Saya akan memikirkan dulu apa yang akan saya lakukan. Saya akan mengingat-ingat masalah ini, Bu, supaya saya tidak begini lagi, bahwa nilai-nilai saya turun karena ulah saya sendiri. Jadi saya tidak akan menunda-nunda waktu lagi, Bu. Bagus, itu sudah bagus. Sekarang, adakah hal lain yang ingin diceritakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu. Untuk sekarang, kita akhiri dulu proses konseling kita. Jika ada Ananda ingin konsultasi dengan Ibu lagi, silakan hubungi Ibu kembali. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.